والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فلا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Mutiara Hikmah Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim, baik yang hadir secara online maupun secara virtual atau offline, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki niat kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, hari di mana doa mustajab. Kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini
adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak di hari kiamat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di jannahnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini kami lanjutkan, maka sebagai kata pengantar atau mungkin sebagai muqaddimah, sebelum kita lanjutkan materi kita, dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya lantaran suara kami sedikit agak serak dan habis, karena memang beberapa hari ini jadwal yaitu padat, sehingga qadarullah yaitu sedikit agak tidak fit pada suara kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah materi atau tolabul ilmi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita masih membahas tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada pada bab akidah, bab tentang tauhid dan iman, yaitu kita masih berada pada pasal yang pertama, syirik. Karena kalau tidak salah pada bab akidah, tauhid dan iman itu ada 12 pasal yang akan kita bicarakan, atau 12 subtema ya. Adapun babnya tetap bab tentang akidah, tauhid dan iman, dan subtema yang kita bahas adalah tentang syirik yang pertama. Sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita tentang ensiklopedi larangan selalu yang kita bahas itu adalah dua hal ya. Kapanpun kita bertemu ya, bab apapun yang kita bahas, selalu dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan menyampaikan tentang dalil-dalil yang terkait dengan syirik. Misalnya nanti kalau ini tuntas materi syirik, maka nanti subtema yang kedua adalah tentang riya. Oh kalau tidak salah bukan riya, tentang munafik ya, tentang sifat kemunafikan. Itu juga begitu, dalil-dalil yang berbicara tentang kemunafikan. Nanti yang nomor 3 juga gitu, babnya bab tetap sama, bab tentang akidah dan iman, yaitu tentang riya, dalil-dalil yang berbicara tentang riya. Selalu begitu, kapanpun kita bertemu ya, apapun babnya, selama kita membahas kitab yang sama, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita bahas selalu dua hal. Yang pertama, dalil-dalil yang terkait dengannya. Lah, nyanya ini subtemanya apa? Lah itu nanti dibahas. Yang kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Ya ini materinya, cuman dua, hanya saja rincian penjabarannya luas. Ya, baik, kita akan lanjutkan materi kita terakhir. Kita masih membahas tentang bab akidah, tauhid dan iman, yaitu subtema yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dalil-dalil yang terkait dengan syirik, baik itu dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah, sesuai dengan catatan saya, terakhir saya menyampaikan dalil-dalil tentang larangan seputar syirik ini. Dari total 13 dalil, ada 13 dalil. Kalau tidak salah yang sudah kami sampaikan yaitu ada 7 dalil. Kalau tidak salah ya, 7 dalil.
sehingga tinggal tersisa 6 dalil. 7 dalil ini semuanya ada dalam Al-Quran. Larangan seputar berbuat syirik, larangan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Apa saja itu? Untuk sedikit mereview dari apa yang sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya. Dalil pertama surat An-Nisa ayat 48. Dalil yang kedua surat An-Nisa ayat 116. Dalil yang ketiga Quran surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 72. Dalil yang keempat Quran surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 31. Dalil yang kelima Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 65. Dalil yang keenam surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayatnya 68 sampai 70. Dalil yang ketujuh ini yang terakhir bulan yang lalu, Quran surat Al-An'am, Quran surat nomor 6 ayatnya 82. Baik, sekarang kita akan masuk dalil ke-8. Nomor 8 sampai nomor 13 semuanya hadis-hadis Nabi seputar larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan sekarang ya. Dalil yang keenam adalah dalil yang ada di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya jilid nomornya 2436. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2436. Riwayat Bukhari jilid 4 apa jilid 5 ya? Jilid 4 kayaknya. Coba di jilid 4 itu 2436. Ya. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Silakan dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Coba dinyalakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Silakan. Ada 7 dosa besar yang membinasakan. Nabi mengatakan ada 7 dosa besar yang membinasakan. Apa itu? 1. Apa saja 7 dosa besar yang membinasakan tersebut? Yang pertama kata Nabi, asyirku billah, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Jadi dari 7 dosa besar ini, syirik menempati ranking pertama. Dosa besar yang pertama. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, baik, menghilangkan nyawa orang, membunuh jiwa, ya, membunuh nyawa orang. Nah, menghilangkan nyawa orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, apa maksudnya dengan alasan yang dibenarkan? Berarti ada membunuh yang diperbolehkan kalau alasannya dibenarkan. Contohnya apa? Contoh yang dibenarkan, kisos. Ya, contoh di antara yang lain yang dibenarkan, rajam. Ini adalah membunuh dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan tentunya yang mengeksekusi ini adalah, yang melakukan eksekutornya adalah ulil amri. Nah, bukan individu per individu. Jadi mereka pelaku zina,
mereka yang sudah pernah menikah lalu berbuat zina, ya dirajam sampai mati. Ini membunuh yang halal, menghilangkan nyawa orang karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, seperti itu. Atau misalnya kisos, membunuh orang, ya dia harus dibunuh. Maka membunuh orang itu hukum bunuh dibenarkan menurut syariat. Sekali lagi, eksekusi atau eksekutornya ulil amri, bukan orang individu per individu, bukan. Baik, jadi itu yang nomor berapa tadi, Dok? 3. Nomor 4, memakan harta anak yatim. Anak yatim cuman sekedar dijadikan alasan. Anak yatim cuman sekedar yaitu dijadikan address, alamat. Ya, ternyata apa yang diberikan orang kepada anak yatim tersebut dimakan. Nah, tidak diberikan kepada anak yatim tersebut. Anak yatim cuman sekedar dijadikan kedok saja, makan harta anak yatim. Dosa besar yang keempat itu. Yang kelima, pemakan riba. Riba, ya. Sekalipun sedikit, seringan-ringan dosa riba sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil, ya. Seperti berzina dengan ibunya sendiri, ya. Maka dosa riba itu bertingkat-tingkat. Yang paling ringan seperti itu. Bahkan pelaku riba disebutkan dalam hadis riwayat yang sahih, ya, tidak ada satupun perbuatan dosa yang Allah mengajak perang kecuali pelaku riba. Itu ada dalam Al-Quran. Allah mengajak tanding perang dengan pelaku riba. Ini merupakan dosa yang luar biasa ini, ya. Maka jangan dianggap enteng. Makanya hati-hati di dompet bapak ibu itu. Sebab di dompet bapak ibu itu juga ada yaitu istilah uang-uang virtual, ya. Uang-uang virtual ada macam-macam, ya. Misalnya yaitu e-money, ya, hati-hati, ya. Terus kemudian ada istilah GoPay, ya. Terus kemudian ada apa lagi? Macam-macam, ya. Hati-hati. Banyak terdapat di situ itu. Apalagi ada kartu diskon apa, ya. Ada lagi kartu macam-macam lah, ya. Kartu kredit macam-macam, ya. Di situ banyak yaitu riba di dalamnya. Hati-hati, ya. Dan tentunya dalam hal ini kita harus mempelajarinya secara dalam, ya. Saya tidak akan sampaikan bagaimana hukum terkait masalah ini karena bukan materi kita, ya. Kita bahas tentang syirik, menyekutukan Allah. Itu masuk yang nomor 1 tadi. Yang nomor 6, silakan, dosa besar yang ke-6. Melarikan diri pada saat perang berkecamuk. Pengecut, ya. Yang seperti ini takut dengan musuh, nggak boleh. Terus yang ke-7, menuduh wanita solihah, menuduh wanita beriman, dituduh melakukan perbuatan yaitu tercela, dituduh melakukan perbuatan zina. Misal kasus yang seperti ini banyak terjadi. Seorang janda yang dia harus keluar rumah untuk menghidupi anak-anaknya, tidak ada satupun orang yang bisa membiayai dia dan anak-anaknya, mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya mau tidak mau dia harus bekerja. Nah, ketika dia harus keluar rumah, maka tetangga kanan kirinya sudah mulai menggunjing. Jangan-jangan pekerjaannya, jangan-jangan dia itu, jangan-jangan menuduh wanita mukminah, wanita solihah, wanita yang pandai menjaga kehormatan dirinya, dituduh berbuat zina atau dituduh melakukan perbuatan yang tercela. Maka ini termasuk dosa besar, Bapak Ibu sekalian, karena tanpa bukti, nggak boleh, ya. Baik, jadi itulah 7 dosa besar. Nomor 1 apa tadi? Nomor 1 syirik. Dan itulah pembahasan kita pada sore hari ini. Dalil-dalil larangan seputar syirik. Itu dalil yang ke-8. Sekarang kita masuk ke dalil yang ke-9. Kan ada 13 dalil. Kita masih
berada di dalil yang ke-8. Sekarang nomor 9. Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan dibuka jilid 4, tetap jilid 4. Nomornya 2299. 2299. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Ya, sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Ya. Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu ia menuturkan. Ya. Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Sudah besar, paling besar. Ala, ya, maukah kalian? Ya, aku beritahukan dosa besar bi akbaril kabair. Ya, yang paling besar. Lah ini dedengkotnya dosa ini. Apa itu? Silakan. Yang pertama menyekutukan Allah. Ada yang dipotong itu, Dok? Apa kata para sahabat? Ya, ulang lagi, Dok, dari depan. Ya, jangan dipotong, diikuti aja terus. Silakan, diulang lagi. Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW lalu beliau bersabda. Ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Ya. 3 kali. Nabi mengatakan itu 3 kali. Terus? Mempersekutukan Allah. Yang pertama menyekutukan Allah. Terus? Yang kedua durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga? Tauhilah kesaksian palsu dan ucapan palsu. Baik, ala wa qauluz zur. Yang ketiga adalah kesaksian palsu atau ucapan palsu. Jadi ada 3 dosa besar yang paling besar. Nabi menyampaikannya diulang sampai 3 kali. Yang pertama syirik, yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga kesaksian palsu. Nah itu ya. Lanjut, teruskan. Selesai dan Pada saat itu beliau bersandar lalu duduk. terus. Dan beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami mengatakan, semoga saja beliau. Baik, Nabi terus mengulang-ulangi perkataannya. Awalnya Nabi itu duduk bersandar, lalu kemudian duduknya agak ditegakkan, ya. Nabi terus mengulang-ulang sampai kata para sahabat, yaitu kami ingin agar beliau itu diam, tidak mengulanginya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang ke-9. Dalil yang ke-10, ya. Dalil yang ke-10. Kita lihat dalil yang ke-10, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2403. Ya. 2403. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasai. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Silakan 2403. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia menuturkan. Ya. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Nah, terus. Saya berkata, sesungguhnya itu benar-benar besar. Baik, yang pertama kata Nabi, engkau menjadikan Allah itu sebagai sekutu padahal Allah telah menciptakan dirimu. Lalu kata Ibnu Mas'ud, demi Allah itu sangat besar. Bayangkan, seorang hamba merasa yang memberi rizki itu Allah, yang menciptakan dia Allah, yang menghidupkan Allah, yang bisa mematikan itu Allah, tetapi dia menyembah selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Pasti ini jelas dosa besar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Beliau menjawab, ya. engkau membunuh anakmu karena khawatir kalau ia akan makan
Duh, ya. Engkau membunuh yaitu anakmu karena kau khawatir miskin. Ya. Kau membunuh anakmu karena khawatir miskin. Lanjut teruskan. Kemudian apa? Dia menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Waliyadzubillah. Baik, jadi ini adalah 3 dosa besar ya, yang ada di 3 dosa besar yang paling besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang Allah haramkan. Baik, sekarang kita akan masuk yaitu materi atau dalil yang ke-11. Ya. Dalil yang ke-11. Baik, ini yang ada di sini berisik banget ini ya. Mending saya nggak pakai yang gini-gini aja deh. Ya. Mending saya nggak pakai begini aja deh. Ya. Ini mengganggu sekali. Ya nggak bisa fokus saya. Ya. Seperti itu. Iya betul ya. Nggak bisa fokus saya. Begitu ya. Bingung. Ya. Lebih baik ini dimatikan aja deh. Yang ini. Baik, saya matikan. YouTube-nya saya matikan. Baik, ditutup aja. Baik. Ya. Nah. Taib. Nah, barakallahu fiik. Ya. Sudah cukup, ini ada Trans TV, ada apa ini? Macam-macam ini ya. Sudah ini apa saja ini di depan saya ini ya. Udah cukup dah aja. Itu aja. Baik, kita lanjutkan karena rame banget di sini ya. Coba di bawah sana aja, maaf tangan. Ya, nah, jazakallah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Yang ke-11, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 ya. Ada jilid 1? Tidak ada. Nomornya nomor 567. Nah, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Nah, riwayat Bukhari, Tirmidzi, Muslim dan An-Nasa'i. Mohon maaf, riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Nah, di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan kepada kita, jangan melakukan perbuatan syirik sekalipun kalian harus dipotong, dibakar. Maka jangan pernah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mohon maaf, yang ke-12. Silakan yang ke-12 dibuka Sahih Muslim. Ya, buka Sahih Muslim. Nomornya 2444. Itu nomor cetakan terjemah. Kalau nomor aslinya 2867. 2867. Nah, baik, ada. Silakan dibaca. Betul. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Ayo, silakan kita dengarkan. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an katanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebidang kebun Najjar mengendarai keledai. Terus. Kami ada bersama-sama beliau. Terus. Nah, beliau hampir jatuh. Ternyata di situ ternyata di situ ada 4 atau 6 kuburan. Lanjut. Tanya beliau, siapakah di antara kalian yang tahu kuburan-kuburan ini milik siapa? Siapa di antara kalian yang tahu yang dimakamkan di dalam kubur ini siapa? Ya, siapa orang ini? Lalu kemudian seorang laki-laki berkata, aku tahu siapa yang dikubur di sini nih, aku tahu. Lanjut. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata mata haula. Silakan. bila mereka meninggal, Mereka ini matinya dalam keadaan apa? Kalau memang kau tahu
mereka ini meninggalnya dalam keadaan bagaimana? Terus matu fil isyraq. Silakan. Mereka mati dalam keadaan perbuatan syirik. Terus apa kata Nabi ketika mendengar mereka mati dalam keadaan syirik? Silakan. Ya. Nah, mereka sedang disiksa di dalam kuburnya. No. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dalil ini menarik ini. Yang mendengar tentang siksa kubur pada saat itu siapa? Rasulullah. Para sahabat dengar tidak? Tidak mendengar. Yang mendengar Nabi. Kenapa Nabi kok bisa dengar? Karena memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi tidak mungkin berbicara perkara gaib kecuali semua itu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Jadi jelas sekali di sini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tahu mendengar ya suara azab kubur itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sekarang, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir saja di masjid ini? Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu mengapa siksa kubur itu tidak didengar oleh semua manusia? Apa alasannya? Kenapa azab kubur itu tidak bisa didengarkan oleh seluruh manusia? Kita nggak dengar. Apa alasannya? Ayo, ada yang tahu? Kalau dengar kita nanti bisa mati. Satu. Yang lain. Kita tampung aja. Nah, Masya Allah ya. Dengan kita tidak mendengar azab kubur, maka manusia iya. Bukannya kebalik, justru kalau didengarkan, diperdengarkan, malah dia tidak akan melakukan maksiat. Nah, ya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa manusia kok tidak bisa mendengar suara azab kubur? Tidak diberikan oleh Allah pendengaran untuk bisa menangkap azab kubur. Ya. Kalau hewan Ustaz, hewan bisa. Ada beberapa jenis hewan yang bisa mendengar suara azab kubur. Ada. Di antaranya adalah keledai. Nah itu ada. Keledai bisa, ya. Tetapi manusia nggak bisa. Apa alasannya? Saya jawab, saya kasih bocoran ini. Nah, ya. Saya kasih bocoran. Kuncinya, ya. Alasan pertama, kenapa azab kubur itu kok tidak bisa didengar oleh manusia? Alasan pertama, untuk menutup aibnya si mayit. Untuk menutup aibnya si mayit yang berdosa, agar tidak dijadikan bahan gunjingan. Lah kalau tiap manusia dengar, tiap lewat kuburan, wih, diazab orang itu. Oh, memang agak dosa nih, memang dia pelaku zina, memang dia pernah minum khamar. Nah, dijadikan aibnya dibongkar. Maka tujuan pertama untuk menutupi aib si mayit yang melakukan dosa. Nah, ini yang pertama ini. Baik, yang kedua, agar keluarga si mayit tidak sedih berkepanjangan. Lah kalau setiap orang bisa mendengar suara azab kubur, maka tentunya orang yang masih hidup akan menjadikan gunjingan dan keluarganya akan dibully. Kalau anakmu sedang diazab, nangis teriak-teriak itu, tambah sedih orang ini. Keluarganya tambah sedih berkepanjangan. Itu loh istrimu, aku tadi pas lewat dengar teriak-teriak, rupanya dia lagi diazab. Dosa apa dia? Loh ya, tambah sedih keluarganya.
Makanya alasan kedua kenapa kok tidak diperdengarkan, yang kedua agar keluarga si mayit tidak sedih berkepanjangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar tidak mempermalukan keluarganya. Nah, tidak bikin malu keluarga. Ya. Sebab kalau orang lain dengar suara azab dalam kubur, maka dia akan berkata, lihat anakmu disiksa. Ya, bapakmu juga disiksa yang mati kapan itu? Beberapa waktu yang lalu. Ibumu juga begitu. Kami dengar juga disiksa. Ini kan justru mempermalukan seorang hamba. Ya, karena keluarganya banyak yang mendapatkan siksa. Loh, ini alasan ketiga. Kalau alasan kedua membikin sedih berkepanjangan. Alasan yang nomor tiga mempermalukan keluarga nanti. Ya. Alasan keempat, ini yang tadi sempat kita dengarkan ya. Manusia akan binasa jika mendengarnya. Karena siksaan mayit, teriakannya mayit itu, teriakan mayit yang disiksa itu adalah bukan hal yang ringan. Bukan hal yang ringan ini. Gak akan kuat manusia, gak akan kuat mendengar teriakan siksaan, yaitu orang yang disiksa di dalam kubur. Teriakannya gak akan kuat orang yang masih hidup. Ini kata para alim ulama. Makanya mereka kalau diperdengarkan akan binasa. Akan binasa, gak akan kuat ya. Terus yang kelima, nah alasan yang kelima, agar manusia yang masih hidup lebih beriman kepada perkara yang gaib. Lah kalau suara azab kubur itu diperdengarkan, akibatnya mereka tidak beriman dengan perkara gaib. Makanya dirahasiakan supaya mereka bertambah iman dengan perkara-perkara gaib yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla saja. Nah, seperti itu alasannya ya. Jadi tolong diingat-ingat Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa ya mayit itu ketika disiksa, orang yang masih hidup itu kok tidak dengar ya. Alasannya ada 5 tadi. Lah tolong itu dicatat, dihafalkan untuk dijadikan hujah apabila kita ditanya oleh saudara-saudara kita yang lain. Baik, ini yang ke-12. Dalil ke-13 terakhir sebelum masuk materi nomor 2, penjelasannya. Dalil yang terakhir, yang ke-13 adalah dalil di dalam kitab ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Itu jilid berapa ini? Bukan Sahih Targhib, maaf. Silsilah hadis sahih. Jilid berapa itu? Oh, ya, nggak apa-apa. Saya kurang bawa buku ini ya. Mestinya di jilid 3 ini, tapi nggak apa-apa. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor aslinya 492. Itu nomor asli. Adapun di nomor cetakan terjemahannya itu di nomor 2961. 2961 riwayat Imam Ahmad. Itu di silsilah hadis sahih ya, bukan Sahih Targhib wa Tarhib lo ya. Silsilah hadis sahih. Iya. Dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, Nabi menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya tamimah alias jimat adalah syirik. Nah, tamimah atau jimat termasuk bagian dari syirik. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua, penjelasan dari 13 dalil tadi. Ya, penjelasan dari dalil-dalil yang telah kami sampaikan tadi. Apa yang perlu kita ketahui dari dalil-dalil yang telah kami sebutkan tadi? Yang pertama ini. Yang pertama, dan ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kesyirikan tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy saja.
Tidak. Yang namanya perbuatan syirik tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy saja, ya. Tetapi yang namanya syirik itu bisa menimpa pada sebagian kaum muslimin, ya, dari dulu hingga akhir zaman nanti. Dari dulu sampai nanti akhir zaman, syirik itu tetap terus terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan yang namanya syirik, menyembah berhala itu terjadi di zamannya Nabi saja. Setelah Nabi wafat, sekarang sudah nggak ada yang kayak begitu. Oh tidak, tetap berlaku, masih ada sampai di akhir zaman nanti. Mana itu dalilnya? Dalil, silakan dibuka, yaitu Sahih Tirmidzi. Mana Tirmidzi? Jilid 2. Ya, jilid 2. Nomornya Sunan Tirmidzi, nomornya 2219. 2219. Ada. Ketemu. Dari Sauban 2219. 2219. Coba minta tolong Abu Hurairah dibantu dicarikan. Ah ini nih. Coba. Nah, itu yang dipegang itu Tirmidzinya. Ah, coba minta tolong dicarikan. Ah, itu jilid berapa itu? 2. Coba 2219. 2219. Ketemu. Ah, coba dibacakan Abu Hurairah. Coba pakai mic-nya. Ya, silakan. Ayo, minta tolong dibantu, silakan. Dari Sauban, silakan. Nama orang terakhir, Sauban. Ya. Dari Sauban, ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Silakan. Hari kiamat. Kalau menyebut Rasulullah kita tambahkan sholawat ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang lagi dari Sauban. Dari Sauban radhiyallahu an. Dari Sauban radhiyallahu an. Ya. Ia mengatakan. Ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya. Hari kiamat tidak akan datang hingga kabilah-kabilah dari umatku menyusul kaum musyrikin. Terus. Hingga mereka menyembah berhala-berhala. Bayangkan kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu bil ummati ya min hatta qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga ada di antara kabilah-kabilah umatku yang kembali mengikuti jejaknya orang-orang musyrikin terdahulu. Wa hatta ta'budul ausan, dan sampai mereka kembali menyembah berhala. Jadi tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga nanti umatku ini kembali balik nyembah berhala lagi. Berarti yang namanya syirik itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi saja, tetapi sampai nanti akhir zaman akan tetap terjadi. Teruskan, lanjut. Sesungguhnya pada umatku ini akan muncul 30 pendusta. Stop, sampai itu aja. Nggak ada kaitannya sama yang kita baca. Kata Nabi, umatku ini akan muncul 30 orang pendusta yang semuanya mengaku Nabi. Nah, seperti itu ya, mengaku sebagai Nabi. Dan yang muncul yang mengaku sebagai Nabi sudah beberapa orang. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab ya, termasuk di negeri kita juga nyumbang. Ada orang yang mengaku sebagai Nabi, bukan hanya mengklaim dirinya sebagai Nabi, tapi dia juga bawa ajaran. Di antaranya adalah siapa itu yang sempat ramai pada waktu itu, mantan pemain bulu tangkis, yaitu Ahmad Musaddiq ya. Ahmad Musaddiq yang mengaku mengatakan bahwasanya dia mendapatkan wahyu di bundaran HI. Ya, dapat wahyu di bundaran HI Hotel Indonesia ya. Bayangkan dapat wahyunya di situ ya. Wahyu apa ini ya? Wahyu suci. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalau begitu yang namanya kesyirikan tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy saja, tetapi juga menimpa pada
sebagian kaum muslimin dari dulu hingga akhir zaman nanti. Dalil lagi, tambahkan. Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 2468. 2468. 2468 Sahih Muslim. Nomor aslinya, nomor asli ya, itu nomor 2907. 2907 nomor aslinya. Ayo dicarikan. Ya betul, dari Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal latu wal uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la adhunnu hina anzalallah. Silakan. katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, belum akan pergi malam dan siang atau terjadi kiamat. ulang lagi. Belum akan pergi malam dan siang dalam kurung terjadi kiamat sebelum disembah orang kembali Lata dan Uzza. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat. Ini tanda-tanda kiamat ini. Kiamat itu sudah betul-betul dekat. Kata Nabi, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai nantinya Lata dan Uzza itu kembali disembah lagi. Dulu nyembah Lata, berhala. Lata, Uzza ini nama-nama berhala. Berhala orang-orang kafir Quraisy. Nanti di akhir zaman disembah lagi. Lah kalau sudah terjadi seperti itu, maka akan benar-benar terjadi hari kiamat. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya yang namanya syirik tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy saja, tetapi juga menimpa kepada sebagian kaum muslimin hingga akhir zaman nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, syirik dibagi menjadi dua. Nah, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirik kecil, yang kedua syirik besar. Nah, apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah perbuatan, nah, saya ulang ya, syirik kecil, ya, syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, nggak keluar Islam pelakunya. Dan ya, jika pelakunya mati, ya, dan jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni ya diampuni, kalau tidak ya tidak. Semua ya apa maunya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Itu syirik kecil. Dan dilihat lagi, syirik kecil ini pelakunya amalannya dihapus, tapi tidak semua. Amalan yang tertempel syirik kecil saja. Tak kasih contoh. Apa itu syirik kecil? Riya. Suka pamer, suka ibadah kepingin dipuji orang, ibadahnya pengen dapat apresiasi, pengen dapat sanjungan, pengen dapat penghormatan, pujian. Seperti itu. Ibadahnya tidak lillah, ibadahnya tidak karena Allah, tapi karena manusia. Maka orang ini yang terkena riya atau ibadahnya pengen didengarkan orang, sholatnya dikhusyuk-khusyukkan karena dia tahu ada yang melihatnya, sodakohnya jumlahnya diperbesar karena dia tahu ada yang melihatnya, atau mungkin diumumkan namanya disebut sehingga semakin yaitu diperbesar. Jadi ibadahnya karena pengen dilihat atau didengarkan orang. Pelaku syirik seperti ini termasuk syirik kecil dan tidak keluar dari Islam, nggak keluar.
Dan yang kedua, kalau pelakunya meninggal dan tidak sempat taubat, maka sesuai kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak diampuni atau diazab oleh Allah. Semua berada dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, yang dihapus oleh Allah amalannya, yang ketempelan riya atau syirik kecilnya tadi. Contoh, sholat asar tadi dia terkena riya. Kenapa? Karena ketika sholat itu dikhusyuk-khusyukkan, Allahu Akbar, kayak 20 tahun di Mekah. Masya Allah ya. Padahal kalau sholat sendiri, Allahu Akbar ya. Rakaat pertama Al-Baqarah, Masya Allah ya. Kenapa? Karena ada orang yang lihat. Tapi kalau sholat sendiri, surat favorit, Inna a'toinakal kausar dan kul huwallahu ahad. Duh, berarti sholatnya kena riya. Itu yang dihapus yang mana Ustaz? Ya cuman sholat asarnya saja dihapus. Lah zuhurnya, selama zuhurnya tidak ketempelan riya, diterima oleh Allah. Jadi syirik kecil itu amalan yang dihapus, yang menempel yaitu pada syirik kecil tersebut. Tidak semua dihapus. Nah seperti itu Ustadz, itu kan kalau riyaknya itu dari awal sholat. Ini misalnya riyaknya itu di tengah-tengah sholat. Contoh, sholat asar 4 rakaat. Rakaat pertama lillahi ta'ala, rakaat kedua lillahi ta'ala. Begitu rakaat ketiga mulai muncul riyaknya, karena ternyata di belakang ada yang ngikuti dia soalnya. Jadi dia dijadikan imam, dikeplek gitu aja, pundaknya itu ditepuk begini, mulai ya sudah. Wong mulai rakaat pertama itu biasa, Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar. Begitu rakaat ketiga karena ada yang ngikuti, Allahu Akbar. Waduh, ya. Apalagi surat apa ini, sholat yang dijaharkan, yaitu yang dikeraskan. Ya, misalnya sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama dia sholat sendiri karena dia telat soalnya, masbuk. Rakaat pertama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sudah, rakaat kedua ada yang ikuti dia, mulai sudah, ya sudah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, mulai. Ya, sudah mulai nadanya, sudah mulai dan seterusnya. Maka yang seperti ini muncul. Kalau di tengah-tengah kayak gimana? Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau mengatakan jika dia berusaha keras untuk menolak riyaknya, yaitu sikap ingin dipuji, ingin dapat apresiasi, berusaha keras. Contohnya berusaha keras menolak itu kayak apa Ustaz? Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah ke arah kiri 3 kali. Karena itu syaitan soalnya, karena dimunculkan riya. Jadi dia berusaha keras untuk menolak gangguan yang ada dalam hatinya. Maka rokaat yang dia lakukan sebelumnya selamat, diterima oleh Allah. Tapi kalau dia enjoy, menikmati tadi, terkena riya tadi, maka yang diterima oleh Allah rokaat yang terkena yaitu syirik kecilnya tadi, riyaknya. Sedangkan rokaat sebelumnya itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, di dalam hadis Abu Dawud, ada nggak Abu Dawud? Ayo dibantu, jilid 1. Jilid 1. Mana jilid 1? Nomornya 769. 769. Nomornya kecil-kecil. 769. Ada. Di mana nomornya? Oh bukan, berarti 796 berarti. Posisinya harus sebelah kiri. 796. 796. Posisinya harus sebelah kiri, nggak boleh sebelah kanan. Salah kalau kanan. 796. Ayo coba dikit. Ada? 796. Ya, baca. 796. Silakan. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu,
Ya. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya. sesungguhnya seorang benar-benar selesai sholat, tapi pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 sholatnya. Loh, bayangkan ibu-ibu, perhatikan. Ada orang yang setelah mengerjakan sholat, ganjaran pahala yang dia dapatkan cuman 1/10. Lanjut dok, terus. 1/9, Terus. 1/8, Lanjut. 1/7, Terus. 1/6, Terus. 1/5, 1/4, 1/3, Terakhir. 1/2-nya. Setelah selesai 1/2, 50%. Gak ada 3/4 di situ. Kata-kata 3/4 gak ada. 75% gak ada. Mentok setengah, berarti 50%. Kenapa yang 50% sisanya? Karena mungkin gerakan sholatnya salah, atau tidak tumaknina, tergesa-gesa, atau tidak khusyuk, atau ketika sholat kecampuran ria. Ya ini yang tadi saya maksud itu, sehingga menjadi tidak sempurna sholatnya. Nah itu ya. Lah sekarang syirik yang nomor 2. Syirik kan ada 2 tadi. Yang nomor 1 apa tadi? Syirik kecil. Syirik kecil itu nama lainnya. Nah saya kasih nama lain dulu supaya tambah lengkap catatannya. Syirik kecil ini nama lainnya syirkul asghar, atau syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirkul khafi itu syirik tersembunyi. Sama, itu syirik kecil juga. Atau nama lain terakhir, syirkus sarair. Syirkus sarair. Apa itu syirkus sarair? Syirik yang samar-samar. Nah itu ya, samar-samar. Jadi namanya itu ada 3 syirik kecil itu. Syirkul asghar, syirik kecil, asghar kan kecil. Terus syirkul khafi, syirik tersembunyi. Syirkus sarair, syirik yang samar-samar. Sekarang yang nomor 2, syirik model yang nomor 2. Apa itu? Syirkul akbar. Nah, apa itu syirkul akbar? Syirik besar. Lah yang syirik besar ini yang agak horor. Apa itu? Di mana letak horornya? 1, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Keluar dari Islam, otomatis bukan orang Islam. Keluar dari Islam pelakunya. Ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, naudzubillah, meninggal belum taubat dari syirik besar, belum taubatin dari syirik besar, maka ia kekal di dalam neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya abadi, penduduk neraka permanen. Gak mungkin keluar, gak mungkin. Meskipun ada syafaat, gak mungkin, kekal dalam neraka. Karena Bapak Ibu harus tahu, saya berkali-kali sudah sampaikan, penduduk neraka yang kekal itu ya cuma 3 orang. 3 orang penduduk permanen neraka. 1 orang kafir, 2 musyrik pelaku syirik, yang ketiga munafik. Ini penduduk kekal dalam neraka. Tapi kalau orang zina selama dia masih punya iman, maka dengan rahmatnya Allah dia bisa keluar. Selama masih ada iman. Sekalipun imannya seberat biji gandum atau seberat debu yang kalau dipegang tidak terasa, tetap keluar dari neraka. Asalkan masih ada iman. Zina, minum khamr, ini masih ya, dengan rahmatnya Allah dia punya kesempatan masuk surga. Berapa lama di nerakanya? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung dosa yang ia lakukan, dicuci lebih dahulu, dan itu bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau syirik, nggak ada ampunannya, nggak ada ampunan, kekal selamanya. Nah ini ya, saya ulang ya, syirik yang nomor 2 ini syirkul akbar, syirik besar. Yang pertama, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, jika pelakunya mati, tidak sempat bertaubat, maka ia kekal di dalam neraka. Yang ketiga, terakhir, sekali dia melakukan syirik besar, seluruh amal kebajikannya semasa hidupnya zong, 0, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. 0. Mulai akil balik remaja suka melakukan amal soleh, umur 50 tahun baru melakukan syirik. Itu mulai amalan usia remaja sampai usia 50 tahun 0, dihabiskan, bersih, 0. Seperti orang tidak melakukan perbuatan apapun.
Lah kalau tobat Ustaz, dia bertobat sebelum matinya, dia sadar, diakui itu kesalahannya, dan dia bertekad, berjanji tidak diulangi lagi. Sisa hidupnya digunakan untuk mentauhidkan Allah. Apakah amalan-amalan yang sudah dihapus itu tetap tercatat? Ya, tetap tercatat. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Tapi kalau tidak sempat sampai matinya tidak taubat, nol, nggak punya amalan soleh. Loh, ini bahaya. Dalilnya mana? Sudah saya sampaikan ini. 13 dalil itu pada pertemuan yang lalu kan ada 7 dalil dalam Quran. Itu ada di dalam Quran itu ya. Itu surat 39 ayat 65, surat Al-An'am ayat 80, berapa itu? Al-An'am ayat yang ke 82, itu semuanya sudah ya. An-Nisa ayat 48, semuanya sudah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu yang nomor 2 ya, penjelasannya. Pembagian syirik ada 2. Ustadz bisa ngasih contoh, syirik yang kecil itu apa, syirik yang besar itu contohnya apa. Syirik kecil contohnya tadi sudah saya singgung, riya, sum'ah. Nah itu syirik kecil. Syirik kecil itu riya, sum'ah. Lah kalau syirik besar contohnya, nah tak kasih contoh. 1, contoh yang pertama ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Meskipun KTP-nya KTP Islam, bahkan ketika mati dimandikan secara Islam, bahkan disolati, dikuburkan di pemakaman Islam, tapi tetap di sisi Allah kafir, keluar bukan orang Islam ini. Jadi itu yang namanya kafir tanpa sadar, keluar dari Islam tanpa dia sadari. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tolong sering-sering berdoa. Doa itu bunyinya begini, doanya itu bagus itu. Di bukunya Ustadz Yazid Jawas hafizahullah ta'ala, kumpulan doa dari Quran dan As-Sunnah, itu ada bunyinya begini doa itu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak tahu kalau itu syirik. Itu kadang-kadang kita nggak tahu, nggak sadar kalau kita melakukan kesyirikan. Ya, itu kalau kita melakukan kesyirikan, kita nggak sadar bahwasanya itu syirik. Ya, makanya sering-sering berdoa seperti itu. Ada kok di kumpulan doa. Doa berlindung dari syirik judulnya. Doa berlindung dari syirik. Nah, contoh dosa besar ini. Syirik besar maksud saya. Syirik besar. Contoh. 1. Berdoa kepada selain Allah. Mintanya bukan minta sama Allah, tapi minta kepada orang soleh yang telah wafat. Orang soleh yang telah mati dijadikan perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Jadi tidak langsung minta kepada Allah, pakai wasilah perantara. Perantaranya itu orang-orang soleh yang telah mati. Saya tanya, yang model kayak begini banyak apa enggak? Banyak. Syirik besar ini. Hati-hati loh, hati-hati, syirik besar loh ini. Ya, wahai fulan, demi kemuliaanmu, lo bayangkan, maka tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Wahai fulan, ya demi kehormatanmu, tolong sampaikan hajat kami karena kami ini tidak bekerja. Sampaikan hajat kami kepada Allah agar Allah memberikan kami, yaitu melapangkan kami rezeki, memberikan kami pekerjaan. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Nggak pakai perantara, nggak usah. Ya, lo Ustadz katanya perantara itu boleh. Kalau mendekatkan diri kepada Allah, katanya pakai perantara. Kan ada ayatnya. Mereka punya dalil loh. Mereka yang melakukan kayak begini ini, mereka punya dalil. Apa dalilnya? Quran dalilnya. Dalilnya Quran. Buka surat 5. Ayo coba dibantu Abu Hurairah. Surat 5 Al-Maidah ayat 35. Surat 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wabtaghu ilaihil wasilah. 35. Surat 5 ayat 35. Ya.
Pakai mic-nya Abu Hurairah, silakan dengarkan baik-baik, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. bertakwalah kepada Allah Ya. dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu loh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang betul ayatnya memerintahkan kita untuk memakai wasilah, perantara agar kita dekat kepada Allah. Tetapi perlu diingat, wasilah itu ada dua. Makanya Al-Quran itu bahasanya itu masih global. Al-Quran itu bahasanya masih mujmal, masih umum, perlu dirinci. Ternyata yang Nabi ajarkan, wasilah itu ada dua. Ada wasilah itu yang halal, ada wasilah yang haram. Ada mendekatkan diri kepada Allah, perantara. Apa itu dalam istilah di masyarakat itu, kalau perantara itu dalam dunia anak muda itu apa itu biasanya? Pak Comblang, ya. Ya, perantara itu ya. Ada perantara itu yang halal, halal berarti boleh. Ada yang haram, nggak boleh, haram. Apa yang halal? Yang halal itu ada 3. Diingat-ingat, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh pakai wasilah, wasilah yang halal. Bentuknya ada 3. Apa saja itu yang halal? 1, wasilah pakai perantara dengan Asmaul Husna. Boleh. Misalnya Bapak Ibu minta rezeki, pakai perantara. Begini caranya kalau minta rezeki. Ya Allah, ya Razzaq, berilah kami rezeki ya Allah. Apa itu artinya? Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki. Contoh lagi, minta ilmu. Ya Allah, ya Alim, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat dunia akhirat. Begitu. Minta keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, ya Salam, wahai Allah yang maha memberi keselamatan. Jadi harus cocok. Yang dia minta sama Asmaul Husnanya itu harus cocok. Minta ampunan. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang maha pengampun. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dosa istriku, dosa anak-anakku. Itu yang tidak boleh itu begini, Ya Allah, ya Razzaq, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Alim, selamatkanlah kami dunia akhirat. Gak cocok. Berarti Ustadz kalau gitu saya harus hafal Asmaul Husna. Harus hafal. Naam, harus hafal Asmaul Husna. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kita minta harus disesuaikan dengan Asmaul Husna tersebut. Misalnya lagi minta, yaitu agar agar usahanya dimudahkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah. Ada, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, wahai Allah yang maha pembuka dan maha pemberi rizki, bukakanlah pintu rizkimu, mudahkanlah kami dalam mencari rizkimu ya Allah. Itu ya, itu diperbolehkan. Mana dalilnya Ustadz? Orang itu kalau berdoa perantaranya pakai Asmaul Husna. Jadi wasilahnya itu pakai nama-nama Allah yang baik-baik, Asmaul Husna. Ada dalilnya? Ada. Tolong dibuka Quran surat 7. Quran surat 7 Al-A'raf ayatnya 180. Al-A'raf 180. Betul. Walillahil asmaul husna. Ayo dibaca mic-nya Abu Hurairah, silakan yang sudah ketemu langsung. Hanya milik Allah. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Perintah, maka bermohonlah, mintalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Itu. Terus yang nomor 2, kan tadi wasilah yang halal itu ada 3. Perantara yang halal itu kan 3. Nomor 1 Asmaul Husna. Nomor 2 yang halal dengan doa sesama kaum muslimin yang masih hidup.
Boleh. Saya bilang sama Pak Dokter, Pak Dokter tolong doakan putra saya dok. Ya, putra saya mau ujian. No, boleh. Ya, misalnya ada seseorang bertanya kepada seorang ustadz, Ustadz tolong doakan anak saya Ustadz. Anak saya besok itu tes, yaitu memasuki perguruan tinggi negeri Ustadz. Mudah-mudahan bisa berhasil. Doakan Ustadz ya. Boleh, karena orangnya masih hidup. Tapi ada syaratnya ini. Apa syaratnya? Tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan. Tiap ketemu Ustadz mesti dungakno Ustadz ya, dungakno. Terus itu tiap ketemu orang dungakno ya, dungakno. Jangan sampai makan ngancem. Jangan sampai dungakno, dungakno. Jangan ya. Jadi ini nggak boleh dijadikan habit. Yang kedua syaratnya yang kita mintai doa itu orang alim, orang yang betul-betul soleh, orang yang paham betul tentang agama, tidak sembarang orang. Itu. Yang ketiga syaratnya kalau minta doa sama orang lain, yang ketiga dia sendiri juga harus berdoa. Jangan minta doa, Ustadz doakan ya anak saya ya. Ternyata sekian lama ketemu, gimana ibu ya putranya gak berhasil Ustadz, lah wong Ustadz tidak doakan. Loh kok Ustadznya yang disalahkan? Iya, dia sendiri juga harus berdoa. Ya, itu syaratnya. Jadi tidak boleh terus-terusan minta doa. Yang paling bagus itu ya doanya orang tua kepada anaknya. Tidak usah pakai perantara. Tapi boleh kalau pakai perantara. Perantaranya masih hidup. Lah kalau perantaranya sudah mati, ya tidak bermanfaat. Karena orang mati itu diibaratkan seperti orang tuli, tidak mendengarkan apa-apa. Loh itu loh. Ya, jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3, tawassul yang halal, yang boleh. Tawassul yang halal, yang boleh. Yang ketiga adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Tawassul dengan amal soleh yang dia lakukan. Contoh, hari ini sodakoh ke Masjid Pondok Mutiara. Dimasukkan hartanya, uangnya dimasukkan ke kaleng infak Masjid Pondok Mutiara. Dalam hatinya atau dia berkata, ya Allah, mudah-mudahan sodakohku ini ya Allah, kau jadikan rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah. Boleh. Contoh lagi, puasa Senin Kamis. Habis puasa ketika berbuka, setelah berbuka dalam hati, atau mungkin dia ucapkan, ya Allah, mudah-mudahan puasa Senin Kamisku ini ya Allah, yaitu kau jadikan amalanku, kau jadikan anak-anakku soleh-soleha, kau jadikan anak cucuku penghafal Quran, kau berikan aku pasangan hidup yang soleh-soleha. Boleh. Jadi tawasul dengan amal soleh. Boleh. Contohnya ayo, untuk yang ini, untuk yang nomor 3 ini dalilnya di mana? Untuk nomor 3 ini dalilnya hadis Muslim. Masih ingat cerita tentang 3 orang yang berada di dalam hutan yang karena hujan deras, lalu kemudian mereka berlindung di dalam gua, yang tiba-tiba dari atas gua itu ada batu besar yang jatuh menutupi pintu gua itu, sehingga 3 orang itu terjebak dalam gua. Pernah dengar cerita ini? Nah, akhirnya bukan Ashabul Kahfi ya, bukan, beda ini. Ashabul Kahfi beda, ya bukan Ashabul Kahfi ini. 3 orang pemuda, bukan Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua 309 tahun. Lah kalau ini tidak ada dikisahkan tidur dalam gua. Mereka terjebak pengen keluar. Lah salah satunya berkata kepada 2 temannya, ayo kita ingat baik-baik kebaikan yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk gua ini. Orang pertama berkata, aku memiliki orang tua dan istri dan anak-anak yang masih kecil. Singkat cerita, dia bakti sama ibunya. Ya Allah, ya dia berdoa kepada Allah, semoga dengan baktiku kepada orang tuaku ini ya Allah, kau bukakan pintu gua ini. Geser, terbuka, tapi tetap tidak bisa keluar. Orang kedua berkata, bagaimana orang kedua ini? Dia ini adalah seorang pengusaha, karyawannya banyak. Suatu hari karyawannya itu keluar nggak pakai pamit.
Padahal karyawan itu belum dapat gajinya. Akhirnya karena dicari tidak ketemu, gaji si karyawan tersebut dikembangkan oleh si majikannya ini. Dibelikan 2 ekor kambing, jantan dan betina, dikembang biakan sampai jumlah kambingnya itu memenuhi lembah, ribuan ekor kambing. Bayangkan, sekian tahun balik si karyawan ini minta gajiannya. Katanya si pemilik perusahaan, oh iya, ayo ikut aku, ini semua hartamu ini gajimu itu tak rupakan di ini, dan ini milikmu semua, ambil, ini milikmu semua. Oh, ada kira-kira bos kayak begini? Hah? Ada kira-kira? Ayo, ini gajimu semua, ini hartamu semua. Lalu akhirnya dia berkata, ya Allah, karena saya berniat tidak zalim kepada karyawan, haknya karyawan tetap dipenuhi, maka tolong apa yang aku lakukan ini kalau kau ridhoi, bukakan pintu gua ini. Krek, apa ini terbuka semakin lebar, tapi tetap tidak bisa keluar. Orang ketiga, yaitu seorang paman yang punya misanan sepupu, berarti bukan mahram, mau misanan ini. Misanan itu bukan mahram. Ternyata si misanan ini datang kepada si omnya ini, pinjam uang. Kata si omnya, karena misanannya ini perempuan cantik, kata si omnya, ya aku mau ngasih kau uang, tapi syaratnya kau berzina dulu denganku. Kau zina dulu denganku. Apa boleh buat? Gak ada pilihan lain si wanita ini. Ya sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika si laki-laki ini, si om ini berada, yaitu si saudaranya gitu aja ya, misanannya yang laki-laki ini berada di antara kedua kaki wanita tersebut, maka si wanita ini berkata, jangan pernah merusak kegadisan kecuali melalui pintu yang Allah halalkan, yaitu pernikahan. Maka takutlah engkau kepada Allah atas perbuatan ini. Mendengar kata-kata Allah, gemetar dia, tidak jadi zina. Lalu dia taubat kepada Allah, minta ampun. Lalu dia berkata dalam gua itu, ya Allah, karena aku takut denganmu ya Allah dari perbuatan zina, dan aku tinggalkan perbuatan mesum tersebut, maka kalau takutku ini kau ridhoi ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Maka dibuka oleh Allah, keluar tiga-tiganya. Loh, berarti tawasul dengan amal soleh boleh. Boleh seperti ini, boleh. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Tawasul dengan amal soleh. Kita lanjutkan sekarang. Lah sekarang tawasul yang nomor 2. Apa tawasul yang nomor 2? Yaitu tawasul yang haram. Yang haram. Apa itu tawasul yang haram? Yaitu tawasul dengan orang yang telah mati. Ya, dengan orang yang telah wafat. Minta doa kepada orang yang telah mati, ya, minta berkah kepada orang yang telah mati. Ini semua adalah syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mana dalilnya? Dibuka surat nomor 27 ayat 80. Surat 27 ayat 80. Surat 27 ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a, ya, wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Silakan, ayo. Ayat 80. Sungguh kau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Jelaskan, orang mati tidak bisa mendengar, ngapain diserukan? Maka ini termasuk syirik. Baik, kembali ke materi kita. Tadi kan kita membahas contoh ya tadi itu ya. Contoh ya, contoh syirik besar kan. Nomor 1 apa tadi contoh syirik besar itu? Berdoa kepada selain Allah, atau menjadikan selain Allah itu sebagai perantara, kan gitu ya. Terus contoh yang lain, penyembelihan kurban untuk selain Allah, menyembelih kurban untuk selain Allah. Contoh, larung sesaji, tumbal, menyembelih ayam hitam legam alias ayam cemani. Untuk apa? Dipersembahkan kepada jin penguasa alam.
Seperti itu. Ini syirik yang kayak begini, tumbal, dibuang di kawah, dibuang di lautan, ya. Ini tumbal. Ya, enggak boleh. Ya, menyembelihnya bukan untuk Allah tetapi untuk jin. Ini syirik besar. Ya. Dan contohnya masih banyak lagi yang lainnya ya, masih banyak lagi. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang penjelasan dalil yang nomor berapa? 3, betul? Betul Ibu. Kan tadi saya bilang yang nomor 1, kesirikan tidak hanya terjadi pada bangsa Quraisy. Yang nomor 2, pembagian syirik. Syirik itu ada 2, syirik kecil dan syirik besar. Paham ya sampai di sini ya? Nggak bingung kan? Yang nomor 3 ini. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, tapi syiriknya syirik besar ya ini ya, bukan syirik kecil loh ini. Siapa yang mati dalam keadaan berbuat musyrik dan dia belum bertobat, maka seluruh amal solehnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadahnya dihapus. Ibadahnya zong, 0. Sama sekali seperti orang yang tidak pernah melakukan ibadah. Padahal dia bertahun-tahun tahajud. Cuman gara-gara ngikuti teman pergi ke dukun. Oh, ini bahaya. Itu nanti macamnya banyak syirik itu. Nanti. Baik, jadi maka semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib plus yang sunnah 0. Habis. Mana dalilnya? Silakan ditulis dalilnya. Ayo dibuka Quran suratnya, Quran surat 5 Al-Maidah. Mohon maaf, Quran surat nomor 6 Al-An'am ayat 88. Quran surat nomor 6 Al-An'am ayat 88. Silakan, ayo. Itulah petunjuk Allah. Sebentar. Surat nomor berapa tadi? 6. Saya bacakan dulu aja. Ayat berapa? 88. Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'." Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Silakan. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Poinnya. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah. Ulang lagi. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah. Sekali lagi. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, maka pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jelas, lenyap amalannya. Tambahkan lagi dalil surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 17. At-Taubah ayat 17. Maka lil musyrikina an ya'muru masajidallah. Silakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Nggak pantas orang musyrik, orang pelaku syirik itu memakmurkan rumah-rumah Allah. Nggak pantas. Lanjut. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Terus. Mereka itu sia-sia amal-amalnya. Terus. Dan mereka kekal di dalam neraka. Vonisnya pelaku syirik kekal, amalannya sia-sia. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tambahkan lagi. Sahih Muslim. Mana Sahih Muslim? Nomornya belakang. 2403. Sahih Muslim 2403. Atau nomor aslinya 2808. 2808. Silakan. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. kalau orang kafir Pak Dokter silakan. Adapun orang kafir, dia diberi rezeki dengan kebajikan yang dikerjakannya di dunia. Terus. Setelah sampai di akhirat tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. Nah, jadi jelas
Orang-orang mukmin itu di dunia dapat, di akhirat dapat. Tapi kalau orang kafir itu di dunia dapat. Kenapa di dunia dapat? Karena kebajikan yang dia lakukan. Makanya Allah tidak zalim. Orang-orang kafir yang suka ngasih kita hadiah, suka menyapa kita, sama Allah dibalas. Allah tidak zalim kepada mereka. Bapak Ibu kalau kepingin tahu, kita dengarkan satu lagi ayat untuk orang kafir. Makanya Bapak Ibu tidak usah iri sama mereka. Jadi kalau mereka itu tidak pernah sholat, bahkan mereka meyakini Tuhan itu 3, Trinitas, tapi kok kaya raya, mobilnya mewah-mewah, villa di mana-mana, perusahaan di mana-mana, tidak usah iri. Kenapa? Katanya Allah, sementara nanti aku paksa mereka mendapatkan azab di hari kiamat. Mana itu dalilnya? Ayo dibuka surat nomor 3. Surat nomor 3 Ali Imran. Ayo coba Abu Hurairah dibantu. Surat nomor 3. Ayo 196 dan 197. 196 dan 197. La yaghurrannaka ya, ayo dibaca Abu Hurairah. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Jangan terberdaya, nggak usah tersilap dengan kekayaan mereka, nggak usah iri. Lanjut. Itu hanyalah kesenangan sementara. Loh, jelas ayat 197 itu. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Bagaimana jahanam itu? Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Jelas sekali, ya. Nggak usah iri. Wong iri kok sama orang tempatnya di neraka. Iri itu dengan orang yang sudah jelas-jelas masuk ke surga. Tapi irinya di sini adalah iri yang dibenarkan. Memang iri yang boleh itu yang bagaimana? Cuman 2. Iri kepada orang yang penuntut ilmu, memiliki ilmu yang ilmu itu disampaikan, terutama ilmu Al-Quran. Yang kedua, orang yang gemar bersodakoh, mensodakohkan hartanya, yaitu di jalan Allah. Nah ini boleh kita iri. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Nah itu boleh. Ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang nomor 3. Yang nomor 4 saya akan sampaikan nanti rinciannya pada kajian berikutnya. Apa yang nomor 4? Yang nomor 4 ada 13 kesirikan yang dianggap tradisi di negeri kita. 13 macam kesyirikan dianggap tradisi di negeri kita. Syirik tapi dianggap tradisi. Macamnya 13. Apa saja? Ikuti kajian berikutnya, insya Allah. Ya, ini karena waktunya menjelang maghrib dan doa antara asar dengan matahari terbenam di hari Jumat itu mustajabah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Ya, baik, kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.